Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwati fillah rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab, yakni kitab Bulughul Maram, yang berisi tentang berbagai pemahaman daripada agama kita, atau kita sebut dengan ilmu fikih, ya. Ilmu fikih artinya ilmu tentang memahami agama ini. Walaupun saya sampaikan juga bahwa kitab ini belum menyeluruh, ya, membahas seluruh kitab-kitab secara detail. Nanti kalau pengen melihat lebih detailnya bisa misalnya melihat Subulus Salam, ya. Kitab Subulus Salam merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram ini, yang dibahas setiap hadisnya itu dengan panjang lebar dari sisi baik itu sanadnya maupun matannya, kemudian juga dari berbagai sisi tentang kesahihan daripada hadis tersebut. Kemudian biasanya ada sahih-sahih di sana, artinya penguat-penguat hadis kalau memang ada biasanya disampaikan juga di sana. Lebih lanjut tentunya bisa mempelajari misalnya kitab Nailul Autor dan lain sebagainya yang lebih luas sekali, ya. Tetapi setidaknya bagi kita adalah mengenal daripada fikih-fikih dasarnya, sehingga dalam berbuat kita itu tidak, maaf ya, tidak hanya taklid buta, tetapi kita ittiba. Ittiba artinya mengikuti dengan melihat, mengetahui bahwa landasan argumen hujah itu memang ada di dalam agama kita, sehingga kita tidak terjebak kepada, mohon maaf ya, bahasa kita itu misalnya membebek, membiu itu saja, atau istilahnya itu mengekor saja gitu. Tidak seperti itu, ya. Tetapi kita mengikuti ulama-ulama ahli fikih, ya, karena kita membahas fikih di dalam agama kita ini dengan dasaran-dasaran yang disuguhkan atau ditampilkannya. Memang ada perbedaan di sana, tetapi selama kita berpegang kepada nas-nas yang memang ada dari sumbernya, maka perbedaan-perbedaan itu ya sebagian besarnya bisa ditolerir, ya, karena memang ahlinya saja, ya, ulamanya saja berbeda begitu. Tetapi saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana bab yang kita sampaikan kemarin tentang sholatnya orang musafir dan orang yang sakit, kita sudah masuk tentang bab menjamak. Menjamak itu adalah menggabungkan. Yang dimaksud menggabungkan di sini dari sisi waktunya. Apakah misalnya asar ditarik ke duhur, ataukah duhur ditarik ke asar, atau misalnya isya ditarik ke maghrib, atau maghrib ditarik ke isya, seperti itu. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti.
Salah satu wujud untuk membuktikan kita cinta kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah kita mengkaji sabda-sabda beliau sebagai sebuah konsekuensi bahwa kita bersahadat itu dengan pertama syahadatullah, ya, kemudian yang kedua syahadatul risalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bentuk daripada perwujudan kita mencintai, ya, bersahadah, bersaksi, mengakui, maka harus ada rasa kecintaan. Kalau nggak ada rasa kecintaan, sama dengan menolak hati ini. Kalau ada kecintaan, bagaimana? Ya, dengan cara mengikuti apa yang disampaikan beliau, baik secara qaul, ucapan ataupun sabda beliau, secara af'al, ya, contoh perbuatan, maupun secara takrir beliau, persetujuan yang telah disepakati atau telah disetujui oleh beliau, ya, ketika seseorang beramal, beraktivitas yang sifatnya ibadah dan beliau mendiamkan, itu artinya setuju begitu. Itu diantara bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak hanya maaf, ya, 1 tahun sekali perasaan cinta diungkapkan, tidak, bahkan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun harus kita bisa mengekspresikan diri sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW gitu. Jangan terjebak hanya yang sifatnya seremonial saja. Seremonial bagus, baik untuk lebih menguatkan, tetapi yang lebih substantif, yang lebih betul benar-benar adalah bagaimana setiap saat kita bisa betul-betul, ya, bahasa Jawanya ngugemi, ya, bahasa kitanya adalah istiqomah, terus, ya, mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, bab menjamak kita sudah bisa ketahui kemarin secara hadis, ya, menjamak tidak harus menjadi musafir. Nanti ada, ya, sesekali dijamak boleh kalau sangat merepotkan. Artinya ketika kita mukim, ya, dengan urusan yang sangat menyibukkan, bahkan ada hadis, ya, tanpa ada urusan menyibuk, Rasulullah kadang menjamak gitu, ya, itu, ya. Jadi menjamak tidak sebagai syarat, musafir sebagai syarat menjamak, tetapi untuk qashar wajib syaratnya menjadi musafir. Dan kemarin musafir itu ada beberapa standar ataupun ukuran dikatakan musafir. Yang paling ringan bagi kita adalah kira-kira 3 mil, antara 5 kilo dari lepas batas kota. Kalau mau mengambil itu secara tekstual hadis ada, boleh. Kenapa? Ya karena memang namanya syarat mulai mengqashar itu harus musafir, dan nyatanya beliau sudah mengqashar, maka di saat itu sudah dikatakan musafir begitu. Sehingga orang yang 5 kilo lepas dari kota, kemudian, ya, urusannya di sana agak lama sampai sore misalnya gitu, beliau jamak atau dia qashar, ya, antara zuhur dan asarnya misalnya gitu, atau kalau pas malam maghrib dan isyanya, tidak ada salahnya juga gitu. Hanya untuk ihtiyat, ya, kita menghormati juga pendapat para ulama ahli mazhab, ya, sebagai perbandingan. Namanya ihtiyat kan kehati-hatian kan gitu, ya. Kira-kira dari Makkah ke Usfan, ya, itu, atau dari Makkah ke Jeddah kemarin, kurang lebih itu 80 sampai 90 kilo, ya, mulai 80 nggak apa-apa. Jadi 80 kilo selepas daripada batas kota itu sudah dikatakan musafir begitu, sehingga panjenengan lebih tenang melaksanakan qasharnya karena yakin saya sudah musafir begitu. Nah, seperti itu kurang lebih, apalagi lebih jauh daripada 80 kilo tadi, maka sudah bisa diyakinkan bahwa itu adalah musafir dengan syarat-syarat bahwa kita bepergiannya adalah pada sesuatu yang mubah atau sesuatu yang dianjurkan, bukan di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bepergiannya niatnya seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan kembali
Hadis yang ke-9 kemarin menyatakan bahwasanya wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Muadz bin Jabal semoga Allah meridhoinya, qala berkata kharajna kami keluar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Fakana yusalli dhuhra, maka adalah ya dia sholat duhur wal asro, dan juga asar jami'an sekaligus, ya, wal maghrib wal isya jami'an, juga maghrib dan isya secara dijamak. Ya, dijamak kita pengertiannya waktunya adalah digabungkan. Qasar maksudnya dikurangi jumlah rakaatnya yang 4 menjadi 2. Dan untuk qasar di ayat surat An-Nisa ayat 101 di sana ditegaskan tentang qasar itu di dalam Al-Qur'an. Kalau jamak itu di dalam hadis yang sudah sahih, ya, jadi betul-betul juga datang dari Rasulullah SAW sebagai satu rukhsah, sebagai satu keringanan bagi kita semuanya. Dan di sini dinyatakan bahwa Rasulullah SAW waktu perang Tabuk, ya, beliau menjamak waktunya sholat duhur dengan asar. Tidak ada keterangan di sini, belum ada keterangan apakah duhur ke asar, apakah asar ke duhur ke asar, ataukah asar ke duhur, belum ada memang. Tetapi menyatakan adanya jamak tersebut, ya, artinya dua-duanya boleh dipakai kalau belum ada keterangan ini, ya. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya juga begitu, ya, apakah isya ditarik ke maghrib ataukah maghrib ditarik ke isya, ya. Nah, ini belum ada detailnya, tetapi sudah menyatakan adanya jamak di dalam sholatnya. Wa ani bin Abbas, yang ke-10-nya dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, berkata qala Rasulullah SAW bersabda, la taksurus sholata fi aqalla min arba'ati burud mim Makkah ila Utsman. Ya, ini untuk kembali lagi ke qasar depannya, ya, tentang sholat qasar. Di sini dikatakan janganlah kalian mengqasar as-sholat fi aqalla, pada yang sesuatu yang kurang, ya, min arba'ati burudin, dari 4 burud begitu. Nah, 4 burud itu kalau dikonversi nanti jatuhnya kurang lebih 80 km itu. Ada yang mengatakan 85 tadi gitu, ya. Min Makkah, yaitu dari Mekah ila Utsman, sampai Utsman, daerah Utsman. Jadi kan kalau ngeklik di GPS sekarang sangat mudah sekali kan. Klik aja Makkah sampai Utsman, berapa kilometer, pasti sudah ada di situ, itu kelihatan sekali. Kayak di kita aja, misalnya dari Magetan ke Caruban gitu, langsung aja kelihatan berapa kilometer secara GPS, sudah membantu, ya, gitu. Mungkin tidak tepat betul-betul, sama halnya di sini juga kurang lebih, ya, yang kurang dari 4 burud kan, kurang 4 burud itu berapa kan, ya, kurang lebih akhirnya kan seperti itu, yaitu ditentukan dengan jarak tadi, ya. Di sini tidak harus pas dengan ukuran sampai detailnya, misalnya 80 km, 44 misalnya, atau gimana, tuh nggak usah begitu, ya, terlalu rumit nantinya. Ya sudah, perkiraannya itu kurang lebih begitu, ya. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif, tetapi hadis ini sanadnya dhaif. Was-shahihu annahu mauquf, yang sahih bahwasanya dia itu mauquf, sampai sahabat saja mauquf itu, tidak bisa sampai mausul ataupun mursal sampai ke Rasulullah, tidak nyambung maksudnya gitu sampai ke Rasulullah. Paling banter maksudnya berhentinya pada sahabat saja, ya. Kadza akhrajahu Ibnu Khuzaimah, demikian pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini dhaif, tetapi menurut pandangan ulama tadi bisa diambil sebagai bentuk kehati-hatian. Sebetulnya di dalam kajian usul fikih, ya, sebetulnya semata-mata pendapat sahabat, ya, itu bukanlah suatu hujah di dalam agama kita, semata-mata pendapat sahabat. Kecuali misalnya
Umar bin Khattab sebagai khalifah menentukan satu pendapat, ya, yang belum ada pendapat lain, kemudian didiamkan oleh para sahabat yang lain, menjadilah ijma sukuti, ijma diam. Artinya Umar mengatakan bahwasanya seorang peminum khamr harus dicambuk 80 kali misalnya, itu ternyata belum ada dalam Al-Quran dan hadis misalnya, dan yang lain diam, ya maka itu sepakat dengan sukuti, dan ijma sukuti wajib diikuti juga hukumnya, ya, karena sebagai bentuk anjuran dari Rasulullah atau perintah dari Rasulullah supaya mengikuti, yaitu alaman haj Rasulullah dan alaman haj khulafaur rasyidin begitu. Maka ijma sukuti dipakai selama itu adalah sahabat yang menentukannya. Tapi semata-mata pendapat sahabat saja, ya, semata-mata pendapat saja yang tidak ada kaitan dengan ketentuan ataupun misalnya beliau posisinya sebagai khalifah, ya, sebagai mufti mungkin di zaman itu, maka belum menjadi dalil agama begitu. Itu ketentuan usul fikihnya. Tetapi kita lihat para imam mazhab rupanya mengambil hadis ini, ya, sebagai ikhtiyat tadi. Demikian pula saya baca di artikelnya Syekh bin Baz, demikian juga saya baca di artikelnya Syekh Utsaimin, gitu. Hati-hatinya begitu, 80 km itu ini dipakai rupanya gitu, ya, gitu. Mungkin belum saya baca keterangan apakah ada syawahid, artinya penguat-penguat di hadis yang lain, belum, ya, belum saya baca. Tetapi di sini sudah dikatakan dhaif, ya, adanya di Al-Irwa, nama kitab yang mendhaifkan itu dengan segala penjelasannya, tentunya halaman 565 di sana. Kalau pengen misalnya di kitab Al-Irwa itu dicari, kalau pustakaannya komplit nanti dicek di sana tentang hadis ini kelemahannya begini seperti itu. Nah, untuk syawahidnya atau sahidnya belum saya cek. Hanya saja sekali lagi lebih kuat hadis yang 3 mil tadi malahan, atau 3 farsah kemarin, ya 3 farsah. Kalau 3 farsah itu berarti kurang lebih 1 farsah berapa? 3 mil, ya gitu, berarti 9 mil, ya. 3 farsah 9 kali 9 mil, ya. 9 mil berarti kurang lebih, ya, kalau kemarin itu 3 mil itu 5, ya, kalau 9 berarti ya kali 3 15, kurang lebih 15 kilo itu, ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga itu lebih kuat gitu, ya. Hanya saja sekali lagi bentuknya ikhtiyat, ya, namanya ikhtiyat itu hati-hati saja gitu. Berarti 3 mil atau 5 kilo itu sudah mencukupi, iya, secara fikih tadi sudah mencukupi begitu loh, karena dasarannya lebih kuat secara pendalilan begitu. Walaupun maaf, ya, nampaknya para imam mazhab itu kok kenapa nggak memakai hadis itu, hanya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam dengan muridnya saja kan gitu, ya, yaitu Ibnu Qayyim Az-Zawji, ya nggak masalah kan gitu, ya, karena maaf, bukan banyaknya jumlah kebenaran itu, tapi bagaimana cara pendalilannya gitu. Walaupun sedikit, kalau pendalilannya benar juga boleh diambil, ya gitu. Biasanya maaf nih, kalau Muhammadiyah kan apalagi kan memilih dengan majelis tarjihnya kan gitu, ya, merojih, artinya mengambil yang lebih kuat secara pendalilan begitu. Tetapi mengambil ihtiyat itu juga boleh, ya, kehati-hatian tadi nggak apa-apa gitu. Jadi orang nggak bisa menyalahkan orang yang baru keluar dari kota sampai 5 kilo ke sana kok sudah kosor, nggak bisa disalahkan juga gitu. Tetapi bagi orang yang ingin mengambil kehati-hatian, belum, dia mesti sampai nanti kurang lebih dari Mekah ke Usfan, berapa jaraknya? 80 kilo, ambil itu monggo, nggak apa-apa gitu. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Jadi nggak ada kontradiktif, ta'arud yang berlebihan nanti sampai kita engkel-engkelan, nggak perlu begitu, ya. Kalau enggak, kita rasakan saja. Tatkala memang sangat memberatkan, walaupun jaraknya belum begitu jauh, baru 5 kilo, ya, 6 kilo, ngambil yang itu kan gitu, ya. Kalau kira-kira perjalanan itu santai, kemudian tidak begitu memberatkan, bahkan sangat menyenangkan, ya kita ambillah jarak itu yang 80 kilo tadi begitu.
Baik, kita lanjutkan kembali hadis yang ke-11. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, ya, seorang sahabat yang mula-mula juga, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina, yaitu orang yang idza asa ustaghfaru, apabila salah dia beristighfar, mempunyai kesalahan-kesalahan segera beristighfar. Wa idza safaru, dan apabila musafir mengadakan satu perjalanan, qasaru, dia mengkosornya. Wa aftaru, dan berbuka puasa. Menurut hadis ini, tapi belum kita cek ya penjelasannya. Kita lihat akhrajahu Tabrani fil Awsat, nama kitabnya, dikeluarkan dia oleh Imam Tabrani di dalam Al-Awsat, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah, ya. Sebagai motivasi, menurut Imam Tirmidzi, kalau hadis itu tidak terlalu lemah, boleh dipakai selama itu hanya fadhail saja, bukan penentuan satu ketentuan fikih, ya, tetapi hanya fadhail, penganjur, penyemangat, penggembira, memotivasi boleh gitu ya. Tapi sebagai dalil untuk melakukan satu bentuk ibadah belumlah kuat begitu. Dan di sini rupanya hanya sebagai motivasi saja, bolehlah diambil. Tetapi kalau secara umum nggak bisa. Kenapa? Dia dhaif. Dhaif itu suatu hadis yang diprasangka dengan ilmu, bukan hadis, bukan sabda Rasulullah SAW, sehingga bisa kita katakan bukan sabda Rasul begitu. Kalau sudah dikatakan dhaif begitu ya, itu bukan sabda Rasul, berarti bukan ucapan Rasul, ya, karena nanti pasti ada permasalahan di dalam sanadnya. Kalau di dalam matan biasanya selama bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, lebih kuat, atau bertentangan dengan Al-Quran, pasti dhaif begitu. Tapi kalau dari sisi sanad adalah ada cacat di dalam rawi-rawi, rentetan dari Rasulullah sampai orang yang mengarang kitab yang membukukan di sini Imam Tabrani. Di antara itu ada rawi-rawi yang tercacat, apakah dia pendusta, ya kan, apakah dia seorang mudallis yang menyembunyikan rentetan sanad itu sendiri, ya kan, pemalsu dan sebagainya, pasti ada begitu. Nah, ini keterangan itu bisa dilihat di dalam Dhaiful Jami halaman 290. Di sana diterangkan panjang lebar kenapa hadis ini lemah, sehingga kembali ke asal. Mungkin sebagian daripada isinya benar, kayak misalnya ya, sebaik-baik umatku adalah orang yang apabila bersalah istighfar, kan begitu. Misalnya loh ya, kok bisa kita bisa melihat hadis lain yang semisal, kullu bani adam khata'un, kan gitu, wa khairul khata'ina tawwabun. Itu hadis yang kuat begitu, sehingga dari situ isi sebagiannya benar. Kenapa? Sebaik-baik setiap anak cucu Adam pasti berdosa, pasti salah, tetapi sebaik-baik orang yang salah begitu adalah yang bertaubat. Nah, di sini bisa hampir mirip kan gitu, seakan-akan oh iya, istrinya orang yang bersalah kemudian beristighfar, bisa jadi. Tapi lanjutannya ini misalnya ya, wa idza safaru, dan apabila musafir dia qasar, wa aftaru, dia mengqasar, dan dia juga berbuka puasa. Belum tentu sebaik-baik manusia, belum tentu begitu loh maksudnya. Itu yang dua ini, sebelum ada penguat dari hadis-hadis yang memang sahih gitu ya. Tapi sekali lagi ini sifatnya anjuran, sifatnya hanya motivasi saja. Tanpa adanya hadis ini, memang Allah sangat suka apabila seorang hamba mengambil hadiah daripada pemberiannya. Bentuknya apa? Keringanan. Ya, ketika dalam musafir itu dia mengambil qasar sekaligus jamaknya gitu ya, dilakukan misalnya dengan berjamaah, tapi dengan kelompok atau rombongannya lebih bagus lagi, kan seperti itu ya. Jadi Allah dan Rasulnya senang ketika seorang hamba ataupun umatnya ini, umat Rasulullah ini mengambil hadiah dari Allah SWT, kemudian tanpa meninggalkan keutamaan lain,
misalnya jamaahnya tadi begitu, lebih suka lagi itu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa fi marasili Sa'id bin Musayyib indal Baihaqi muhtasaran. Ya sama saja ya ini ya. Ini juga secara mursal, maksudnya berhenti pada sahabat saja sebetulnya, gitu. Kemudian hadis ke-12, wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala kanat bi bawasir. Ini sudah masuk ke bab marid, orang yang sakit ya. Orang yang sakit di sini contohnya adalah Imran bin Husain. Imran bin Husain ini katanya, adalah saya mempunyai penyakit bawasir. Bahasa kita bawasir itu lebih kepada wasir gitu aja, penyakit wasir atau penyakit sembelit biasanya begitu ya nyebutnya, gitu. Atau ada lagi yang lebih terkenal lagi, penyakit apa Pak? Ambeien itu ya, ambeien biasanya kita nyebutnya juga itu ya. Nah seperti itu. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya beranikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholat, bagaimana caranya sholat, karena orang yang punya sakit itu kalau duduk sakit ya, kalau duduk tuh nggak menak, nggak jenak ya kan, seperti itu. Pakai berdiri juga mungkin kalau terlalu lama juga bermasalah kan begitu. Kemudian faqala, Rasul bersabda, shalla qa'iman, sholatlah kau secara berdiri, dengan berdiri ya, kalau itu tidak terlalu mengganggu ya, penyakitmu tidak terlalu mengganggu dalam sholat, sholatlah dengan berdiri. Tetap sebagai hukum asalnya bahwa sholat itu berdiri syaratnya ya, jadi sholat itu berdiri awalnya seperti itu. Kemudian fa'ilam tastati, jika engkau tidak mampu berdiri, maksudnya faqa'idan, hendaklah engkau sholat dengan duduk ya. Jadi itu satu keruksohan, keringanan tatkala memang sulit berdiri berarti duduk. Tidak hanya pada sebabnya ini kan khusus orang wazir saja, orang yang penyakit ambeien saja, tidak. Kenapa? Karena di dalam usul fikih itu berlaku bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, bahwa yang berlaku itu bukan sebab-sebabnya terjadinya asbabul wurud hadis ini, tetapi yang menjadi pelajaran ibrah itu bi umumil lafzi, umumnya lafaz jika engkau sholat berdiri, tidak terkait dengan wasir ataupun kalau memang itu kuat berdiri, gitu. Enggak wasir saja masalahnya, maksudnya gitu, yang lain pun gitu loh. Gitu maksudnya, kaidah tadi seperti itu. Jadi bukan masalah sebabnya. Memang asbabul wurud bisa menjadi hikmah tersendiri atau mengetahui bahwa sebab musabbat hadis itu begini-begini untuk memperluas pengetahuan hukum, iya. Tetapi kaidahnya yang berlaku sekali lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, begitu dalam usul fikih. Dari ibrah itu, pelajaran itu dari umumnya lafaz, bukan sebab-sebab. Di sini asbabul wurudnya seorang sahabat bertanya tentang wazir, tetapi Rasulullah menjawabnya sallu qa'iman, gitu ya. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri, itu sudah umum, apa saja, siapa saja begitu, entah dia yang punya penyakit wazir, punya penyakit yang lainnya begitu, termasuk punya penyakit misalnya asam urat gitu misalnya gitu ya, semuanya saja gitu, tidak terkait dengan itu lagi gitu. Sholat berdiri kalau memang kuat gitu. Fa in lam tastati, jika tidak mampu, faqa'idan, hendaklah sholatnya dengan duduk. Sholat dengan duduk bagaimana? Duduk itu kan macam-macam, ada iftirasi, ada tawarruk, ada apa namanya ini bahasa sila kan begitu kan gitu. Nanti kita secara ini ya, kita lihat secara tafsiri lebih rinci mungkin ya. Fa ilam tastati fa'ala jambin, jika tidak mampu juga duduk berat ya, maka hendaklah berbaring gitu ya, berbaring
Tekniknya juga macam-macam berbaring nanti akhirnya kan gitu ya. Ada baring ke kanan kan gitu, ataukah baring ke kiri atau baring ke belakang kan seperti itu. Nah gitu. Tapi intinya kalau kita sulit berdiri, ya awalnya suruh berdiri dulu, bahwa itu sebagai syarat untuk melaksanakan sholat berdiri, kuat berdiri gitu ya. Kemudian kalau nggak kuat duduk, kalau nggak kuat berbaring. Jadi ada semisal rukhsah yang bertahap begitu. Rukhsahnya tidak langsung misalnya langsung berbaring tidak, tapi diusahakan masing-masingnya selama masih bisa berdiri. Ternyata berat di dalam sholat, ya duduk begitu. Dia coba duduk di dalam sholat, padahal ternyata berat juga, lanjutkan saja dengan berbaring juga boleh seperti itu. Atau sudah mengambil dari awal langsung duduk karena sulit berdiri, ya nggak apa-apa juga seperti itu. Itu. Rawahul Bukhari di dalam hadis nomor 1117 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lafalnya dari Imam Bukhari juga. Jadi di sini jelas ya bahwasanya kita diperkenankan sholat dengan duduk, kemudian dengan berbaring kalau memang tidak mampu. Ya, kita lanjutkan, barangkali masih ada pelengkap ataupun penjelas yang lainnya. Nanti terakhir dengan bab ini kita baru menarik kesimpulan secara lebih tafsili, lebih rinci. Hadis nomor 13 dalam bab safar dan sholatnya orang yang marid. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala adan nabiyyu maridon, Nabi menjenguk orang yang sakit ya. Fara'ahu yusalli ala wisadatin, beliau melihat orang tadi itu sedang sholat di atas bantal atau tumpukan semisal kasur gitu, bantal ya, yang empuk gitu maksudnya, kalau kita dari kapo atau dari busa dan sebagainya. Farama biha, lalu Nabi mengambil dan menyingkirkannya, membuangnya, bantal lagi ya, sama Nabi dibuang. Waqala, kemudian beliau bersabda, sholli alal ardi, sholatlah di atas bumi, maksudnya di lantai ya, sholatlah di lantai ya. Kemudian inistata'ta, jika engkau mampu, wa illa fa'aumi ima'an, maka jika tidak bisa engkau boleh memakai isyarat. Waj'al sujudaka, jadikanlah sujudmu ahfadha, ya lebih rendah min ruku'ika, daripada rukukmu. Rawahul Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfah ya, Sunan Baihaqi nomor 306 jilid 2 ya. Dan di sini dikatakan sahih. Jadi setelah dibuang itu disuruh pakai isyarat. Isyaratnya boleh dalam duduk, karena tadi jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Nanti di hadis yang lain kan di sini mutarabian ya, yusolli mutarabian, bahwa Nabi pernah sholat itu mutarabian, sila begini, sila ya, sila, duduk sila itu boleh. Dulu saya mengatakan duduk sila kayak orang bukan Islam, tapi ini masih fitrah, lihat dari bentuknya. Jadi sila itu pernah dilakukan Rasulullah bahkan di dalam sholat. Sehingga kalau merujuk ke hadis yang atasnya tadi, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu, berarti itu isyarat, tidak sujud benar-benar ke lantai. Isyarat begini, Allahu Akbar kan gitu ya. Ketika rukuk segini saja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lebih rendah gitu, sujudnya lebih rendah, tidak sujud. Karena kalau orang tertentu mungkin sulit dalam kondisi sakit itu, termasuk nanti sholat di dalam kendaraan, sama, jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Berarti kalau di dalam bis jangan sujud beneran, bisa jungkel kalau di rem itu kan gitu kan ya, gitu. Maka kita di dalam kursi, di atas kursi, kalau sholat di dalam kendaraan kita itu biasanya ya di atas kursi itu biasa. Dulunya ada hadis supaya menghadap ke kiblat dulu, kemudian baru mengikuti kendaraan di mana saja berjalan, seperti lateral hadis. Tapi kemudian kalau tidak memungkinkan menghadap kemana saja seperti biasa saja begitu, anggap aja ya takbir begitu saja biasa, langsung
walaupun itu menghadap kemana saja, jika tidak memungkinkan kita mengadakan ke arah kiblat terlebih dahulu. Kalau kursi kereta kadang kan bisa dibolak-balik ya, arah timur ke barat itu kadang kursinya bisa dibolak-balik gitu kan, sehingga kita duduknya bisa menghadap ke kiblat dulu kan, bisa gitu. Tapi bagi bis kadang itu belok-belok terus kan gitu, apalagi misalnya bis yang kita dari Jakarta ke arah sini kan gitu, dari daerah barat itu. Gimana sulit sekali kalau mau menghadap ke barat kan gitu. Ya sudah, sholat saja Allahu Akbar gitu. Kemudian kita jadikan sujud kita lebih rendah daripada rukuk kita. Ya, tentunya dikosor, dijamak lebih bagus di situ kan gitu ya. Karena memang di dalam kendaraan. Sehingga ada rukshohnya, ada 3 rukshoh, kosor, jamak, sekaligus kosor pelaksanaan, rukshoh pelaksanaan, yaitu dengan isyarat. Ya, isyaratnya tidak seluruhnya kita lakukan sempurna, maksudnya begitu dalam sholat, tapi cukup mengisyaratkan Allah Akbar yang sekira-kira bisa, takbir bisa diangkat, bisa gitu ya. Kemudian rukuk ya segini saja, tidak sesuai rukuk orang normal kan gitu. Kalau normal kan lutut harus begini, kaki begini, jari-jarinya begini kan begitu nanti. Kemudian isti'dal, sami Allahu liman hamidah kan begitu kan. Ya segini saja sudah, kan nggak bisa tulang lurus semuanya kan begitu, nggak bisa tegak lagi. Kemudian sujud menjadi lebih rendah daripada rukuk, begitu saja. Allahu Akbar gitu. Nah itu sudah mencukupi. Pas at-tahiyat dipakai isyarat, yang isyarat kan bisa itu. Isyarat at-tahiyat gitu saja. Tentu nggak bisa tawarruk, nggak bisa iftirasi, nggak bisa kan begitu. Nah sebisanya yang kita lakukan di situ, sekira-kira memang kita darurat tidak bisa melaksanakan secara normal karena situasi, tempat dan sebagainya begitu. Itu adalah rukshoh-rukshoh yang diberikan oleh agama kita. Jadi nanti jangan menjadikan alasan untuk canggung menjadi sesuatu yang berat, padahal memang beban taklif itu asalnya sudah berat begitu. Bahkan sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin, sungguh sholat itu ada sesuatu yang berat ya, kecuali orang-orang yang sudah terlatih khusyuk begitu. Nah, itu makanya itu ya fillah, dan sudah masuk isya rupanya. Mudah-mudahan bisa kita teruskan. Sekali lagi ini tinggal hadis terakhir ya, tadi sebetulnya tentang bab musafir ini, yaitu Rasulullah sholat dengan bersila itu ya. Selanjutnya masuk ke hadis tentang babu sholatul jumu'ah, bab sholat jumu'ah ini ya. Tetapi mohon maaf saya sampaikan bahwa hari Kamis ini nanti insya Allah saya sekeluarga ada panggilan untuk ziarah umroh. Jadi nanti sampai tanggal 27 kemungkinan dua kali atau 3 kali pertemuan kita mohon maaf belum bisa mengisi ya, karena itu tadi rombongannya harus asalnya Oktober ya, ternyata dimajukan tanggal 19 nanti Kamis pagi sudah berangkat, kemudian dari Jakarta Jumat malam ya itu berangkat untuk ke Jeddah gitu. Jadi selama nanti saya melaksanakan umroh bersama keluarga, tentu saya tidak bisa melanjutkan ini dulu. Monggo nanti apakah diisi dengan kajian biasa atau dilanjutkan ini dengan yang ustadz yang lain yang bisa juga nggak apa-apa. Intinya saya mohon doa restu panjenengan dan supaya dalam perjalanan kami nanti dilindungi oleh Allah SWT ya, selamat dari awal sampai tujuan, kemudian kembali lagi ke tempat ini dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.